Hello wise people, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar logika. Konsep bentuk logis adalah inti dari logika. Konsep itu menyatakan bahwa validitas sebuah argumen ditentukan oleh bentuk logisnya, bukan oleh isinya. Dalam hal ini, logika menjadi alat untuk menganalisis argumen, yakni hubungan antara kesimpulan dan bukti-bukti yang diberikan atau premis. Logika silogistik tradisional Aristoteles dan logika simbol modern adalah contoh-contoh dari logika formal. Dasar penalaran dalam logika ada dua, yakni deduktif dan induktif. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Sebuah argumen deduktif dinyatakan valid jika dan hanya jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Maksud daripada konsekuensi logis di sini adalah seperti piramida terbalik, dalam artian premis satunya itu harus berbentuk argumen umum, sedangkan premis keduanya itu harus berbentuk argumen khusus ataupun kategorik. Contohnya, premis satunya, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia, itu premis duanya. Maka dapat diambil kesimpulan, setiap kuda punya sebuah jantung. Dalam penalaran deduktif, jika semua premis benar, maka kesimpulan pasti benar. Kita lihat contoh yang tadi. Setiap mamalia punya sebuah jantung. Apakah benar setiap mamalia punya sebuah jantung? Tentu saja, setiap mamalia pasti punya jantung. Lalu argumen keduanya tadi, semua kuda adalah mamalia. Apakah benar kuda adalah mamalia? Tentu saja, karena ciri-ciri mamalia salah satunya memiliki anggota gerak, memiliki kelenjar susu atau glandula mamae. Maka, argumen keduanya itu adalah benar. Hingga akhirnya, kesimpulannya pun pasti akan benar. Setiap kuda pasti memiliki sebuah jantung. Apakah sampai sini sudah dapat dimengerti? Jika belum mengerti, mari kita ambil contoh lain. Semua manusia pasti mati. Ini premis satunya, atau kita katakan premis mayor, dalam artian berbentuk argumen umum. Premis duanya, Socrates adalah manusia. Ini disebut juga premis minor, atau dalam artian argumen khusus. Maka dapat diambil kesimpulan, Socrates pasti mati. Socrates pasti mati adalah kesimpulan atau konsekuensi dari dua premis sebelumnya, yaitu semua manusia pasti mati dan Socrates adalah manusia. Jika premis 1 dan premis 2 benar, maka kesimpulannya juga benar. Nah, dalam argumen kali ini, itu premis 1 dan premis 2-nya benar, maka kesimpulannya pun sudah benar. Penalaran yang selanjutnya yakni penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut juga logika induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang berangkat dari serangkaian kata-kata atau fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Dalam artian kebalikan yang tadi, jika penalaran deduktif adalah sebuah piramida terbalik, maka penalaran induktif adalah piramida seutuhnya, dalam artian mengerucut ke atas. Jadi premis satunya merupakan argumen khusus, premis duanya bisa saja argumen khusus ataupun umum. Nah, maka kesimpulannya merupakan sebuah argumen umum. Kita ambil sebuah contoh. Kuda Sumba punya sebuah jantung. Itu premis satunya. Kuda Australia punya sebuah jantung. Bisa juga kita tambahkan premis-premis lainnya. Kuda Amerika punya sebuah jantung. Kuda Inggris punya sebuah jantung. Nah, argumen-argumen tadi merupakan argumen khusus. Nah, maka dapat diambil kesimpulan, setiap kuda punya sebuah jantung. Berbeda dengan penalaran deduktif, penalaran induktif, jika premis benar, kesimpulan mungkin benar, tapi belum tentu benar. Mari kita buktikan argumen induktif yang tadi. Premis satunya, kuda Sumba punya sebuah jantung. Apakah benar kuda Sumba mempunyai sebuah jantung? Kita anggap saja argumen itu benar. Kemudian argumen yang kedua, kuda Australia punya sebuah jantung. Argumen selanjutnya, kuda Amerika punya sebuah jantung. Argumen terakhir, kuda Inggris punya sebuah jantung. Maka konklusinya setiap kuda punya sebuah jantung. Apakah konklusi ini sudah pasti benar? Ini masih konklusi yang berbentuk dalam sebuah asumsi. Setiap kuda punya sebuah jantung. Karena diambil daripada premis-premis yang sifatnya itu sangat terperinci ataupun khusus. Atau dalam artian premis kategorial. Atau dikatakan argumen kategorial. Tadi dikatakan kuda Sumba punya jantung, kuda Australia punya jantung, kuda Amerika punya jantung, kuda Inggris punya jantung.
Lalu bagaimana dengan kuda New Zealand? Apakah punya jantung? Kita anggap saja kuda New Zealand punya sebuah jantung. Tapi bagaimana dengan kuda Spanyol? Apakah dia punya jantung? Tentu saja, pernyataan kuda Spanyol memiliki jantung hanyalah sebuah asumsi, karena tidak ada dalam premis-premis tadi. Apakah sampai sini sudah dapat dipahami? Jika belum, mari kita ambil contoh yang lainnya. Harimau memiliki taring, anjing memiliki taring, serigala memiliki taring. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa semua hewan karnivora memiliki taring, karena tadi harimau adalah karnivora, anjing juga karnivora, serigala juga karnivora. Tadi premis-premisnya harimau memiliki taring, anjing memiliki taring, serigala juga memiliki taring. Konklusinya, semua hewan karnivora memiliki taring. Kita bahas argumennya satu persatu. Harimau memiliki taring. Apakah benar harimau memiliki taring? Ya, harimau memiliki taring. Maka, argumen yang pertama itu sudah jelas benar. Selanjutnya, anjing memiliki taring. Apakah ini argumen yang benar? Ya, ini adalah argumen yang benar, karena anjing memiliki taring. Argumen yang ketiga, yaitu serigala memiliki taring. Apakah argumen ini adalah argumen yang benar? Kita anggap saja argumen ini benar. Lalu kesimpulannya, semua hewan karnivora memiliki taring. Kesimpulan ini bisa saja benar, bisa saja salah. Kenapa saya katakan demikian? Karena kesimpulan ini diambil dari premis-premis tadi. Karnivora memiliki taring diambil daripada harimau, anjing, serigala. Lalu, bagaimana dengan beruang? Apakah beruang memiliki taring? Itu belum tentu. Kenapa saya katakan belum tentu? Karena kesimpulan tadi diambil hanya daripada harimau, serigala, dan anjing. Sedangkan beruang tidak disebutkan. Padahal beruang hewan karnivora yang memiliki taring. Dalam artian, dalam penalaran induk, walaupun premis-premisnya benar, kesimpulannya belum tentu benar. Itu saja untuk pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu di video kami yang akan datang.